Alur cerita anime Kage no Jitsu Ryokusai menceritakan tentang seorang pria yang terobsesi untuk menjadi seorang penguasa bayangan. Penguasa bayangan merupakan sesosok yang sangat kuat dan tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Demi mewujudkan hal itu dia pun berlatih bela diri setiap harinya. Tidak hanya itu, dia juga berlatih di saat sedang berada di sekolah. Akan tetapi dia juga menyadari jika di dunia itu memiliki sebuah batasan yang tidak bisa dilampaui oleh seorang manusia biasa. Anime diawali dengan diperlihatkan seorang gadis SMP yang baru saja bangun dari ranjangnya. Terlihat kalau gadis yang bernama Nishino merupakan adalah orang yang kaya raya. Dia juga mempunyai beberapa prestasi dan memiliki banyak sekali penghargaan. Akan tetapi dia mempunyai trauma-trauma yang sangat dalam tentang sesuatu hal yang telah dialami olehnya. Dia tidak memiliki kekayaan beserta prestasi saja. Di saat di sekolah dia juga merupakan gadis yang populer dan disayangi oleh teman-temannya. Nishino juga dengan sangat ceria membalas semua sapaan dari semua temannya. Namun ada seorang siswa lelaki yang sangat dibenci oleh dirinya. Lelaki itu bernama Kageno, yang merupakan teman satu kelas dengannya. Meskipun satu kelas bersamanya, Kageno tidak pernah memandang Nishino seperti para siswa pada umumnya. Bahkan dia menjadi sangat cuek, dan tidak mempedulikan dengan keberadaannya. Tidak hanya itu, dia juga melupakan namanya. Akan tetapi Kageno juga membalas sapaannya. Kageno pun mengatakan jika dia tidak terlalu mempedulikan tentang semua karakter yang sama sekali tidak penting. Karena itulah Nishino menjadi sangat kesal dengan dirinya. Ternyata Nishino juga pernah menjadi artis yang sangat terkenal. Akan tetapi dia memiliki trauma yang sangat mendalam. Karena dia pernah diculik oleh seorang penguntit. Untuk menyembunyikan traumanya itu, Nishino berusaha untuk menjadi orang lain di sekolahnya. Dia juga berusaha dan bersikap baik kepada seseorang, agar tidak dibenci oleh teman-teman beserta gurunya. Oleh sebab itu dia bisa bertahan hidup sampai sekarang ini. Sedangkan Kageno merupakan seorang siswa, yang selalu hidup di dalam diri sendiri. Dia juga tidak mempedulikan semua orang di sekitarnya. Kageno hanya berfokus untuk berlatih beserta belajar, agar bisa meningkatkan kemampuan tubuhnya. Karena dia sangat terobsesi untuk menjadi seseorang yang sangat kuat, dan gagah berani seperti yang ada di animenya. Di saat sore harinya Nishino terlambat untuk dijemput oleh supirnya. Dia pun mencoba untuk menelepon supirnya, akan tetapi dia tidak pernah mengangkat panggilannya. Sehingga dia pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki. Dan itu merupakan pengalaman pertama kalinya dia berjalan kaki, semenjak kejadian penculikan yang terjadi kepadanya. Dia juga berharap agar tidak terjadi sesuatu terhadapnya. Akan tetapi meskipun mencoba untuk menenangkan dirinya, Nishino tetap merasakan jika ada sesuatu yang janggal. Dan hal itu memang benar adanya. Secara tiba-tiba muncul beberapa orang di depan matanya, yang merupakan seorang pria mengerikan yang berusaha untuk menangkap dirinya. Sehingga dia pun langsung diculik oleh mereka semua. Ternyata para penculik itu mengetahui jika Nishino merupakan putri dari seorang konglomerat. Karena itulah dia menculik Nishino, agar mereka bisa mendapatkan uang tebusan dari ayahnya. Akan tetapi mereka tidak hanya melakukan itu saja. Ada salah satu dari mereka yang ingin melakukan perhaselolean kepada Nishino yang sedang tidak berdaya. Untungnya sebelum penculik melakukan hal itu, muncul seseorang yang memakai baju hitam langsung menerobos dari atap bangunan itu. Terlihat kalau seseorang misterius itu adalah Kageno. Dia pun langsung membunuh dua orang penculik yang mencoba untuk melawan dirinya. Namun ternyata masih ada satu orang penculik yang masih tersisa. Penculik itu sangatlah berbeda dengan teman-temannya. Penculik tersebut merupakan seorang veteran tentara, dan memiliki sebuah kemampuan militer yang sangat handal. Pada akhirnya pertarungan satu lawan satu pun dimulainya. Kageno melawan pria itu menggunakan dua senjata linggis di tangannya. Kemampuan bertarung dari Kageno berhasil membuat dirinya menjadi sangat terkejut. Sehingga dengan sangat cepat Kageno telah membunuh pria itu dengan menggunakan linggisnya. Setelah menyelamatkan Nishino dengan sukses, dia pun langsung meninggalkan tempat tersebut. Sepertinya Nishino tidak mengetahui apapun, jika Kageno merupakan orang yang telah menyelamatkan dirinya. Di sisi lain Kageno menjadi merasa, jika dirinya sangat tidak puas dengan pertarungan sebelumnya.
Dia juga ingin melawan seseorang yang lebih kuat lagi. Bahkan kejadian yang sebenarnya tentang Kageno, dia selalu melawan dan menghajar para geng motor yang sangat meresahkan di kotanya. Akan tetapi semua itu masih belum cukup untuk membuat dirinya menjadi lebih bertambah kuat, karena dia memiliki sebuah impian, agar menjadi seorang penguasa bayangan. Lalu keesokan harinya muncul sebuah kabar yang sangat mengejutkan. Diberitakan jika Kageno telah meninggal, disebabkan tertabrak oleh truk di saat dia ingin berangkat ke sekolah. Kemudian diperlihatkan dengan ingatan alam bawah sadar dari Kageno. Ternyata semenjak telah dilahirkan, Kageno sangat mengagumi sesosok yang disebut sebagai penguasa bayangan. Akan tetapi dia telah menyadari, jika di kehidupan yang sekarang dia tidak menjadi orang yang terkuat. Karena manusia telah mempunyai sebuah batasannya. Sekuat dan sekeras apapun mereka ingin berlatih, namun mereka tetap tidak bisa melawan semua senjata yang canggih. Akan tetapi hal itu sangat berbeda dengan sesosok penguasa bayangan. Dia telah melampaui semua batasan tersebut, bahkan dia tidak akan mati jika terkena sebuah nuklir sekaligus. Namun sepertinya keinginan Kageno berhasil terwujud. Dia terlahir kembali di sebuah dunia, yang dimana dunia itu telah dipenuhi oleh energi sihirnya. Dunia itu sangatlah cocok untuk Kageno. Ternyata Kageno terlahir di keluarga baron pendesaan yang sangat sederhana. Keluarga dari mereka secara turun-temurun menghasilkan para ahli pedang sihir yang sangat handal. Kageno bersama kakak perempuan yang bernama Claire, sejak kecil telah diajarkan ilmu pedang sihir tersebut. Akan tetapi sepertinya Claire dianggap sebagai anak yang berbakat, dan disebut-sebut sebagai pewaris dari keluarga mereka. Namun Kageno tidak mempermasalahkan tentang hal itu. Dia juga mendukung semua keputusan tersebut. Akan tetapi yang tidak mereka mengetahui, jika Kageno bergerak di balik layar dan belajar ilmu sihirnya sendiri. Bahkan di usianya yang masih berumur anak kecil pada umumnya, dia telah berhasil menghancurkan sekelompok perampok yang telah membuat kekacauan di sana. Dengan sebuah senjata dan armor slimsipnya, dia membunuh semua perampok itu dengan sangat mudah. Lalu di saat sedang mengumpulkan harta rampasan, tiba-tiba dia melihat seekor makhluk yang sangat jelek, yang mirip seperti sebuah daging yang telah busuk. Kageno pun menyadari jika makhluk itu merupakan seorang manusia, yang sedang terkena kutukan akibat dari amukan sebuah sihirnya. Sehingga dia pun memutuskan untuk menjadikan makhluk itu sebagai sarana latihannya, supaya dia bisa menghancurkan semua kutukan. Ternyata di saat sihir itu telah menghilang, makhluk yang sangat jelek itu berubah menjadi seorang gadis elf yang sangat cantik. Gadis itu menanyakan kepadanya, apa yang sebenarnya telah terjadi dan siapa orang yang membuat dirinya menjadi seperti itu. Namun Kageno tidak mengetahui tentang hal tersebut, akan tetapi dia mengarang cerita, kalau yang melakukan hal itu merupakan sekte Diablos. Yaitu sebuah kelompok yang berencana untuk membangkitkan iblis Diablos. Diablos adalah raja iblis yang sangat kuat. Kageno juga mengatakan jika dia mempunyai misi, untuk menghentikan rencana mereka dari balik bayangan. Kageno juga mengaku jika dia adalah seorang penguasa bayangan, sehingga dia pun meminta kepada gadis elf itu untuk memanggilnya dengan nama Shadow. Lalu dia pun mengajak gadis elf itu untuk bergabung bersama dengannya. Tidak hanya itu, dia juga mengatakan bahwa gadis elf sebenarnya keturunan dari pahlawan agung. Gadis elf yang tidak mengetahui apapun, langsung menuruti perkataannya begitu saja. Gadis elf juga ingin mengorbankan nyawanya untuk Shadow, karena dia telah menyelamatkan hidupnya. Pada akhirnya Shadow pun membentuk organisasi pertamanya, yang disebut sebagai Shadow Garden. Pada awalnya Claire tidak melawan dengan perkataan darinya. Namun di saat dia mengancam jika dia akan membunuh adiknya yaitu Kageno, hal itu membuat dirinya menjadi sangat marah. Bahkan dia bisa menghancurkan rantai sihir, yang telah mengekang tangannya itu. Akan tetapi pria itu berhasil mengalahkan Claire dan melumpuhkannya. Ternyata pria itu menggunakan darah dari Claire, untuk melakukan sesuatu ritualnya. Namun secara tiba-tiba para bawahannya mengabarkan, jika markas mereka telah dikepung oleh semua orang yang tidak dikenal, sehingga banyak bawahannya telah dibunuh oleh mereka. Setelah melihat mereka semua, ternyata itu merupakan para gadis organisasi Shadow Garden yang berada di bawah pimpinan Alpha. Alpha pun mengatakan jika mereka datang untuk memusnahkan sekte Diablos, dan mencegah semua tujuan jahat dari mereka. Padahal sekte Diablos hanyalah karangan dari Kageno saja. Hal itu membuat pria itu menjadi sangat terkejut. Karena sekte Diablos memang benar adanya. Dan pria itu adalah salah satu dari anggota sekte tersebut. Dia tidak menyangka kalau mereka mengetahui nama dari sekte mereka. Sehingga pria itu pun langsung menyerang Alpha. Akan tetapi terlihat jika kekuatan pria itu tidak berguna di depannya.
Karena itulah pria itu memakan sebuah pil, sehingga dia pun berubah menjadi manusia setengah iblis. Dia pun menggunakan kekuatan itu agar bisa melarikan diri dari sana. Namun Alpha membiarkan pria itu untuk pergi darinya. Karena pria itu telah berlari ke arah Shadow berada. Dan hal itu memang benar adanya. Pria itu bertemu dengan Shadow yang sedang tersesat di dalam labirinnya. Sehingga pertarungan pun tidak bisa dihindarkan lagi. Shadow mengatakan jika energi sihir dari pria itu sebenarnya lebih besar daripada Alpha. Akan tetapi dia tidak bisa menggunakannya dengan sangat efektif. Shadow pun memberikan pelajaran kepada pria itu, bagaimana caranya menggunakan sihir dengan benar. Dengan sangat mudah Shadow berhasil memojokkan pria tersebut. Pria itu pun mengatakan jika sekuat apapun Shadow, kegelapan dunia jauh lebih dalam daripada yang dipikirkan olehnya. Shadow pun menjawabnya dengan sangat percaya diri, bahwa dia akan menyelami dunia sedalam-dalamnya. Dengan kekuatan energi sihir yang sangat besar, Shadow pun berhasil mengalahkan pria tersebut. Pada akhirnya misi penyelamatan Claire pun berhasil terselesaikan. Setelah itu diperlihatkan dengan Shadow yang sedang dalam perjalanan untuk menuju ke ibu kota. Sepertinya Shadow telah cukup umur untuk belajar di sekolah sihir, yang sama dengan Claire yang merupakan kakaknya, sedangkan Alpha Beta dan para anggota Shadow Garden lainnya, ternyata meninggalkan Shadow untuk sebuah alasan tertentu. Mereka berencana untuk berpencar di seluruh dunia, agar bisa mencegah sekte Diablos yang ingin berkembang. Shadow pun hanya bisa menjadi tersenyum sambil tertawa. Karena dia masih beranggapan jika sekte Diablos itu cuma karangan darinya saja. Lalu keesokan harinya di saat ingin masuk sekolah, secara tiba-tiba Chido dicegah oleh para pasukan kesatria. Ternyata sejak kemarin sore Putri Alessia menghilang, karena itulah mereka menduga jika Tuan Putri telah diculik oleh seseorang. Sedangkan Chido adalah orang yang terakhir bersama dengannya. Sehingga Chido pun harus dibawa oleh mereka untuk diinterogasi. Sedangkan di sisi lain terlihat jika Alessia yang sedang ditawan oleh seseorang. Di sampingnya terdapat makhluk yang mirip seperti monster. Ternyata Alessia diculik oleh seseorang dari sekte Diablos. Dia mengambil darah dari Alessia yang merupakan seorang bangsawan dari kerajaan Midgar. Sedangkan Alessia hanya menjadi sangat pasrah, di saat darahnya diambil oleh orang tersebut. Di sisi lain Chido sedang diinterogasi sepertinya sedang disiksa oleh kesatria kerajaan itu. Akan tetapi Chido hanya menjadi tersenyum saja di saat melihat cara mereka yang menyiksanya. Sehingga dia menganggap jika mereka hanyalah NPC yang sangat payah. Karena siksaan seperti itu sama sekali tidak memiliki rasanya. Chido hanya menjadi berpura-pura kesakitan di saat mereka sedang menyiksanya. Pada akhirnya 5 hari pun telah berlalu. Chido tetap tidak ingin membuka mulutnya. Kakak Alessia yang menjabat sebagai kesatria tertinggi di kerajaan, memerintahkan Zenon untuk mencari keberadaan dari Alessia. Dia sebenarnya tidak mempercayai jika Chido merupakan orang yang telah menculik adiknya. Karena Chido terlihat sangatlah lemah dan tidak mempunyai motivasi apapun. Sedangkan kakak dari Chido yaitu Claire, menjadi sangat marah di depan kantor kesatria kerajaan. Dia tidak menerima jika adiknya telah disiksa oleh mereka. Pada akhirnya Chido dibebaskan dengan bersyarat, jika gerak-geriknya akan dimata-matai oleh para ksatria itu. Akan tetapi sesampainya di apartemennya, Chido melihat kalau Alpha telah berada di dalam kamarnya. Sepertinya para anggota Shadow Garden mendapatkan informasi, bahwa Chido sedang dalam bahaya sehingga mereka datang untuk membantunya. Sambil melayani Chido Alpha pun menceritakan, jika kelompok Shadow Garden telah berkembang dengan sangat pesat. Bahkan anggotanya telah mencapai 114 orang. Chido pun tidak menyangka jika organisasinya akan tumbuh secepat itu. Lalu Alpha juga memberitahu jika orang yang menculik Alessia, merupakan anggota organisasi dari sekte Diablos. Akan tetapi Alpha mempercayai jika Alessia masih hidup, karena hanya darahnya saja yang mereka butuhkan. Pada akhirnya Chido pun memutuskan, kalau sekarang saatnya dia kembali berperan sebagai Shadow Master atau penguasa bayangan. Dia pun mulai berdandan dan mendekorasi ulang kamarnya, agar terlihat lebih elegan layaknya pemimpin dari organisasi rahasia. Bahkan Shadow langsung menjadi bergaya,
di saat Beta datang untuk menjemputnya. Beta mengabarkan jika mereka telah berhasil menterackan Alicia, sehingga mereka mengetahui tempat persembunyian dari penculik itu. Sedangkan Alpha mulai menyerang markas sekte Diablos. Penculik yang menjadi sangat panik itu, langsung menyuntikkan darah Alicia kepada makhluk mengerikan yang ada di sampingnya. Sehingga dalam beberapa detik makhluk itu berubah menjadi monster raksasa yang sangat mengerikan. Monster itu langsung menyerang penculik itu dan langsung membunuhnya. Untungnya Alicia menjadi sangat beruntung, sehingga dia pun berhasil diselamatkan. Lalu di saat Alicia ingin pergi dari tempat tersebut, secara tiba-tiba dia bertemu dengan Zenon. Ternyata dalang dari semua rencana penculikan itu adalah dirinya. Karena Zenon merupakan anggota dari salah satu sekte Diablos. Namun Alicia telah mencurigai Zenon sejak dulu, jika ada yang salah dengan otak darinya. Dan hal itu memang benar adanya. Zenon mengatakan jika penelitian dari bangsawan kerajaan itu berhasil dilakukan, maka dia akan menjadi salah satu dari 12 kesatria kerajaan. Yaitu 12 kesatria terbaik di pasukan kegelapan. Dengan posisi itu maka dia akan mendapatkan kekayaan, beserta dengan ketenaran yang tidak ada batasnya. Alicia yang menjadi sangat jijik di saat mendengar perkataannya, sehingga dia pun langsung menyerangnya. Akan tetapi hal itu sangatlah sia-sia. Karena kemampuan berpedang dari Alicia itu tidak sebanding dengan kemampuan dari Zenon. Sehingga dia pun dikalahkan dengan sangat mudah. Namun sebelum Zenon berhasil menangkap Alicia, di saat yang tepat Shadow datang menghampirinya. Melihat kedatangan dari Shadow membuat Zenon menjadi heran, karena dia tidak mengenalinya sama sekali. Akan tetapi Chido pun menjawabnya jika dia adalah Shadow. Yang merupakan pemimpin pemburu bayangan yang bergerak di balik kegelapan. Shadow juga mengatakan itu dengan sangat percaya diri. Dan anime pun bersambung ke part selanjutnya. Setelah itu mendengar jika Shadow menyebutkan namanya, Zenon pun langsung menyadari kalau Shadow lah orang yang telah menghancurkan semua markas dari sekte Diablos di penjuru dunia. Meskipun sebenarnya yang melakukan hal itu merupakan Beta Alpha beserta dengan bawahan lainnya, akan tetapi Zenon mengatakan kalau yang telah mereka hancurkan itu, hanyalah sebuah markas para bawahan dari sekte Diablos saja, dan sama sekali tidak ada petinggi dari sekte yang berada di sana. Dia juga mengatakan jika yang telah mereka incar hanyalah para lalat kecil, sedangkan petinggi dari sekte Diablos telah ada di depan matanya. Zenon pun menegaskan kalau dia akan menjadi calon 12 kesatria terbaru, dan hari ini Shadow akan langsung mati di tangannya. Sehingga tanpa basa-basi dia pun langsung menyerang Shadow, akan tetapi dengan sangat gagah berani Shadow berhasil menghindari serangan darinya. Shadow pun langsung menyerang balik dengan mengejek Zenon. Dia menanyakan di mana para petinggi dan calon 12 kesatria yang telah dikatakan olehnya. Sedangkan di sisi lain di tengah kota terlihat para kesatria kerajaan, yang berusaha untuk menghentikan amukan dari monster raksasa. Akan tetapi usaha dari mereka semua hanya sia-sia. Karena monster itu memiliki kekuatan regenerasi dengan sangat cepat. Oleh sebab itu serangan dari mereka tidak mempan sama sekali, hingga pada akhirnya Iris yang merupakan kakak dari Alicia sekaligus ketua dari kesatria kerajaan, harus segera turun tangan untuk melawan monster tersebut. Dengan sekali tebasan Iris berhasil memotong lengan dari monster itu. Akan tetapi ternyata kekuatan regenerasinya benar-benar sangatlah kuat. Monster itu berhasil melumpuhkan lawannya kembali. Iris pun mulai bertarung dengan serius dan langsung mengeluarkan pedang sihirnya. Namun monster itu terus beregenerasi dan tidak bisa dibunuh olehnya. Sehingga Iris pun memutuskan untuk menebasnya terus-menerus, sampai monster itu tidak bisa memulihkan dirinya. Tanpa basa-basi Iris pun langsung memotong monster itu, dengan menggunakan jurus pedangnya yang secepat kilat. Akan tetapi secara tiba-tiba Alpha muncul di hadapan Iris. Alpha mengatakan jika apa yang telah dilakukan oleh Iris, hanyalah akan membuat monster itu menjadi tersiksa. Dan hal tersebut sama sekali tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Dengan sangat cepat Alpha langsung melompat ke langit, dan mengeluarkan pedangnya untuk menyerang monster itu. Dia juga menyadari kalau monster itu telah sangat kesakitan. Akan tetapi sekarang monster itu tidak akan menderita lagi.
Alpha pun langsung mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Sehingga dia pun langsung mengarahkan pedangnya tepat ke tubuh monster itu. Lalu secara tiba-tiba monster itu langsung hancur dan berubah menjadi seorang gadis. Ternyata nasib dari gadis itu sangat sama dengan Alpha yang ditemukan oleh Shadow sebelumnya. Iris pun langsung menanyakan kepada Alpha siapakah dia yang sebenarnya. Akan tetapi Alpha hanya menjawab jika Iris tidak langsung mengganggunya. Iris juga tidak boleh untuk mengganggu jalan dari organisasi mereka, Alpha pun langsung menghilang dari pandangan Iris. Mendengar hal itu membuat Iris hanya bisa menjadi termenung. Karena dia sama sekali belum pernah mendengar nama dari organisasi Shadow Garden. Lalu secara tiba-tiba Iris pun mengingat jika dia sedang mencari keberadaan dari Alessia. Sedangkan di sisi lain terlihat jika Alessia sedang menonton pertarungan pedang antara Shadow melawan Zenon yang sedang berlangsung dengan sangat meriah. Tanpa basa-basi Zenon langsung mengeluarkan aura dari pedang sihirnya. Dia juga ingin menunjukkan kepada Shadow jika itulah kekuatan dari calon 12 kesatria terkuat. Akan tetapi secara terus-menerus ucapan dari Zenon hanya dibuat bualan di depan mata dari Shadow. Tanpa kesulitan sama sekali Shadow berhasil membuat Zenon menjadi tersungkur. Dia juga menanyakan kepada Zenon apakah 12 kesatria terkuat belum datang ke sana. Shadow juga mengejeknya dengan wajah yang sangat mengerikan. Zenon pun mulai menyadari jika orang yang ada di depannya bukanlah manusia sembarangan. Dengan sangat putus asa Zenon langsung menyerang Shadow dengan membabi buta. Shadow pun dengan sangat bersantai langsung menerima serangan darinya. Alessia yang melihat pertarungan mereka dari kejauhan pada akhirnya menyadari jika Shadow menggunakan jurus pedang yang mirip dengan jurus pedangnya. Yaitu sebuah teknik pedang biasa. Akan tetapi Alessia menjadi sangat heran alasan kenapa teknik itu menjadi sangat luar biasa jika dipakai oleh Shadow. Padahal selama ini Alessia dengan sangat bersusah payah mengejar kemampuan dari kakaknya dengan menggunakan teknik pedang itu, akan tetapi semuanya harus menjadi sia-sia. Bahkan semua orang di sekitarnya juga mengejek Alessia sebagai orang yang tidak memiliki bakat. Akan tetapi Iris pernah mengatakan hal yang sama dengan Chido atau Shadow. Yaitu mereka mengatakan jika mereka sangat menyukai teknik pedang miliknya. Di saat yang bersamaan Shadow berhasil melukai Zenon. Zenon yang menjadi sangat kesal langsung marah kepadanya. Dia langsung menanyakan siapa Shadow yang sebenarnya, dan alasan kenapa Shadow menyembunyikan identitasnya. Padahal kekuatannya sangatlah besar, akan tetapi Shadow langsung menjawabnya jika mereka merupakan kelompok dari Shadow Garden, yang merupakan sebuah kelompok pemburu yang bergerak di balik bayangan. Dan keberadaan dari mereka hanyalah untuk menghancurkan orang seperti Zenon. Pada akhirnya Zenon pun menyadari kalau dia tidak akan bisa mengalahkan Shadow, jika hanya bisa menggunakan cara yang biasa. Dia pun langsung mengeluarkan pil yang bisa membuat dirinya menjadi seorang iblis. Zenon juga mengatakan bahwa orang biasa tidak akan mampu menahan kekuatan dari pil tersebut. Namun Zenon merupakan orang yang telah terpilih. Dan hal itu memang benar adanya. Di saat Zenon memakan pil tersebut, dia pun langsung berubah menjadi mode manusia setengah iblis. Zenon juga mengatakan kalau dia akan menunjukkan kekuatan terkuat yang dimiliki olehnya. Shadow pun menjawab jika kekuatan seperti itu bisa dianggap sebagai kekuatan terhebat, itu hanya melecehkan para kesatria terkuat lainnya. Sehingga dengan sangat mudah Shadow menahan serangan darinya, dan balik menyerangnya dengan sangat bertubi-tubi. Shadow benar-benar tidak memberikan kesempatan kepada untuk bisa melawan. Karena dia telah bosan untuk bermain-main dan langsung mengeluarkan kekuatan sihirnya. Zenon yang melihat kekuatan dari Shadow itu langsung menjadi sangat heran. Sebab dia tidak pernah sekalipun melihat kekuatan sihir yang sebesar itu. Shadow pun menceritakan jika dahulu ada seorang pria yang ingin mempunyai kekuatan untuk bisa menahan senjata nuklir. Pria itu terus-menerus menambah badannya dan mentalnya beserta dengan semua tekniknya. Akan tetapi usahanya hanya sia-sia karena dia tidak bisa mencapai tingkat tersebut. Bisa dipastikan jika Shadow sedang menceritakan tentang kehidupannya yang terdahulu. Namun Shadow tidak menyerah begitu saja, pada akhirnya dia menyadari kalau dia ingin mengalahkan ledakan dari nuklir, maka dia harus menjadi nuklir itu sendiri.
Dan hal itu memang benar adanya. Serangan dari Zenon sudah tidak mempan sama sekali kepada tubuhnya Shadow. Shadow pun langsung mengeluarkan kekuatan Tear Overpower-nya, yaitu jurus I Am Atomic. Jurus itu bisa menghasilkan ledakan yang mirip seperti bom nuklir. Ledakan itu bisa menghancurkan sebagian besar kota itu. Para anggota dari kelompok Shadow Garden menjadi sangat kagum dengan kekuatan dari Shadow. Dan setelah ledakan itu hilang, hanya Alicia saja yang masih selamat. Sedangkan Zenon telah dipastikan telah mati, dan Shadow juga sudah tidak ada di hadapannya. Lalu diperlihatkan dengan anggota dari Shadow Garden yang sedang mengadakan rapatnya. Karena mereka semua merupakan para wanita, mereka malah menggosip aksi dari Shadow yang sangat keren sebelumnya. Apalagi jurus I Am Atomic yang telah dikeluarkan oleh Shadow sebelumnya. Mereka mengatakan jika Shadow sangatlah hebat, dan seluruh ibu kota menjadi sangat terang dengan sihir darinya, dan hal itu sama seperti pemandangan dari surga. Lalu Beta pun memberitahu masalah penting kepada mereka semua. Ternyata ada beberapa oknum yang memakai nama kelompok dari Shadow Garden untuk kepentingan jahatnya. Mereka memutuskan untuk mencari orang tersebut dan membuat perhitungan dengannya. Sedangkan di sisi lain di sekolah Chido yang telah dibantai oleh Alicia itu, tanpa sengaja menabrak seorang siswa perempuan yang sedang membawa banyak sekali buku. Chido mencoba untuk menolong gadis tersebut dengan menyalurkan tangannya. Namun di saat gadis itu menerima uluran tangan dari Chido, secara tiba-tiba muncul efek bunga romantis di sekitar mereka. Sepertinya ada yang jatuh cinta di antara mereka berdua. Dan anime pun bersambung ke part selanjutnya. Sedangkan di sisi lain terlihat jika Iris bersama dengan Alicia, yang sedang bertemu dengan seorang siswa yang bernama Sherry. Sherry merupakan orang yang telah bertabrakan dengan Chido di halaman sekolah sebelumnya. Dan tujuan dari kedatangannya ke sana adalah meminta bantuan Sherry untuk meneliti artefak yang telah dia temukan dari markas sekte Diablos sebelumnya. Iris menganggap kalau Sherry merupakan seseorang yang terpandai di kerajaan, dan mampu untuk mengoperasi rahasia dari artefak itu. Pada awalnya Sherry terlihat ragu untuk menerima tugas tersebut. Karena dia merasa bahwa dirinya masih belum mampu untuk melakukannya. Akan tetapi ayahnya yang merupakan seorang wakil kepala sekolah di kerajaan Midgar, meyakinkan Sherry untuk segera menerima tugas itu. Pada akhirnya Sherry pun menyetujui untuk bisa membantu Iris. Dan untuk melindungi Sherry dia juga meminta kepada salah satu prajurit kerajaan untuk bisa menjaganya. Lalu di saat sore hari Chido, Gali dan Imo telah sampai di tempat coklat yang heboh itu. Chido baru menyadari kalau ternyata semua kota yang ada di sana, hampir mirip dengan toko di dunianya terdahulu. Dan di saat ingin mengantri untuk membeli coklat, secara tiba-tiba Chido mengisi angket oleh seorang kakak yang sangat cantik. Melihat kalau ada cewek cantik, Gali dan Imo juga ingin diajak untuk mengisi angket itu. Akan tetapi kakak itu langsung menolak mereka dan hanya mengajak Chido saja. Chido pun dibawa masuk ke dalam tokonya, dan tanpa mencurigainya Chido langsung mengikuti kakak tersebut. Hingga pada akhirnya mereka pun sampai di sebuah ruangan. Chido melihat jika ada banyak sekali gadis cantik yang menunduk ke arahnya. Dan di ujung ruangan ada kursi raja yang sedang kosong. Salah satu dari mereka pun mengatakan bahwa mereka telah menunggu kunjungan dari Chido. Ternyata Chido juga mengenali gadis cantik itu. Dia bernama Gamma, yang merupakan salah satu dari bawahan Shadow Garden bawahan Chido atau Shadow. Dan toko coklat yang sedang heboh itu ternyata dimiliki oleh Gamma. Orang yang mengajari Gamma untuk membuat coklat adalah Chido. Chido pun menjadi kagum dengan Gamma hingga sampai kaya raya, hanya dengan mengandalkan berjualan coklat saja. Akan tetapi dia pun menjadi tidak heran lagi, karena Gamma merupakan orang terpandai dari 7 gadis bayangan yang ada di kelompoknya. Namun sayangnya kemampuan fisik dari Gamma sangatlah tidak bisa diandalkan. Dan hal itu memang benar adanya. Di saat ingin turun dari tangga, Gamma langsung kepleset sampai mengeluarkan mimisan. Karena itulah fisik dari Gamma memang tidak bisa diandalkan.
Chido pun duduk di singgasana yang telah disiapkan oleh Gamma di sana. Chido menjadi sangat bangga dan merasa jika dia seperti seorang raja. Dia juga merasa bahwa dia seperti penguasa dari kelompok bayangan itu. Dia pun tidak menyangka kalau Gamma akan menyiapkan perlengkapan seperti itu. Sehingga dia mengira jika Gamma memiliki uang yang sangat banyak. Dia pun mengatakan itu di dalam hatinya dengan sangat kegirangan. Chido juga memberikan kepada Gamma pancaran sihir yang sangat indah sebagai reward. Gamma yang melihat pancaran dari sihir Chido, langsung menjadi mengingat di saat mereka pertama kali bertemu. Chido merupakan orang yang telah menyelamatkan Gamma dari semua rasa sakit dan penderitaan. Setelah itu Gamma pun menunjukkan emas hasil pekerjaannya selama ini. Gamma telah mengumpulkan 1 miliar zenin, dan bisa dipakai sesukanya oleh Chido beserta dengan anggota dari Shadow Garden. Mendengar hal itu membuat Chido menjadi sangat terkejut. Gamma pun menanyakan apakah uang itu masih sangat sedikit. Namun Chido menjawabnya kalau uang itu sangatlah banyak sekali. Dia juga tidak menyangka bahwa Gamma bisa mendapatkan kekayaan sebanyak itu, hanya dengan informasi resep coklat yang telah diajarkan olehnya. Kemudian Gamma membicarakan tentang organisasi misterius, yang menggunakan nama Shadow Garden untuk melakukan pembunuhan di kerajaan. Gamma mengatakan jika mereka masih belum bisa untuk menemukan pelakunya. Chido yang mendengar kalau ada pembunuh berantai yang berkeliaran di kerajaan itu, langsung berpikir jika Alicia yang merupakan penyebabnya. Karena sebelumnya Alicia juga ingin membunuh Chido di sekolah. Sehingga dia pun mengira kalau dia telah mengetahui siapa pelakunya. Gamma pun mengatakan bahwa dengan kepintaran dari Chido, semua itu akan langsung menjadi sangat mudah. Dia juga mengatakan itu dengan sangat kagum kepadanya. Lalu Gamma pun memperkenalkan bawahannya yang bernama NU. Gamma ingin Chido untuk bisa menggunakannya. Karena kekuatannya sudah tidak bisa diragukan lagi. Bahkan dia juga telah diakui oleh Alpha. Chido langsung menyetujui permintaan tersebut. Dan sebelum pergi dari sana dia meminta 3 paket coklat dari Gamma. Tentu saja Gamma langsung memberikannya dengan senang hati. Setelah selesai menipu mereka berdua, Chido pun berubah menjadi Shadow dan langsung menuju ke tempat pertarungan itu. Dan hal itu memang benar adanya, ternyata orang itu merupakan Alicia. Akan tetapi Chido baru menyadari bahwa Alicia itu bukan pembunuhnya. Namun ternyata dia orang yang sedang diincar oleh pembunuh itu. Dia pun menganggap kalau dia telah salah menilai seseorang. Dan hal itu memang benar adanya, karena dia memang telah salah. Pada awalnya Alicia mampu untuk menandingi pembunuh tersebut. Namun untungnya secara tiba-tiba muncul bala bantuan dan langsung dikeroyok oleh mereka semua. Alhasil dia pun langsung menjadi terdesak. Di saat itulah Shadow pun datang untuk bisa membantunya. Dia pun mengatakan jika mereka hanyalah orang bodoh yang memakai nama Shadow Garden secara sembarangan, maka mereka harus bisa menggantikannya dengan menggunakan nyawanya. Mendengar hal itu membuat mereka langsung kabur di saat melihat dirinya. Alicia yang bertemu lagi dengan Shadow itu langsung menanyakan tujuan dari Shadow yang sebenarnya. Akan tetapi Shadow tidak menjawabnya dan meminta kepada Alicia untuk tidak ikut campur lebih jauh lagi. Setelah itu Shadow pun langsung mengejar pembunuh sebelumnya, dan membunuh salah satu dari mereka semua. Sedangkan sisanya Shadow membiarkan NU untuk bisa membunuhnya. Dia pun mengatakan kepada mereka jika dia tidak selembut seperti Tuan Shadow. Dia mengatakan itu sambil membunuh mereka semua dengan sangat kejam. Kemudian Alicia yang telah kembali ke dalam rumahnya, langsung melaporkan hal sebelumnya kepada Iris. Dia mengatakan kalau ternyata para pembunuh itu bukan dari kelompok Shadow Garden. Karena mereka hanya memakai namanya saja. Dan kemungkinan para pembunuh itu merupakan orang-orang dari sekte Diablos. Akan tetapi sepertinya Iris tidak mempedulikan hal tersebut. Dia tetap menganggap bahwa kelompok Shadow Garden dengan sekte Diablos itu merupakan musuh dari kerajaan. Iris tidak akan membiarkan kedua organisasi itu berbuat seenaknya saja di kerajaan itu.
Sedangkan Chido sepertinya sedang berangkat sekolah bersama dengan NU. NU menyamar menjadi seorang siswi di sana agar bisa menjaga Chido tanpa dicurigai oleh murid lainnya. NU juga melaporkan kalau ternyata pembunuh sebelumnya merupakan anggota dari sekte Diablos. Mereka merupakan orang-orang yang telah dicuci otaknya sejak masih kecil oleh para petinggi dari organisasi sekte Diablos. Mereka menculik anak-anak yang memiliki kemampuan sihir dan langsung melatihnya. Para anak-anak itu disebut sebagai Diablos Children. Lalu di dalam markas musuh terlihat seorang kesatria berarmor yang mengeluarkan sihir dari sebuah bola kecil. Sihir itu langsung menyelimuti semua Akademi Midgar. Di saat itu juga Chido pun merasakan hal yang sangat aneh. Karena secara tiba-tiba dia tidak bisa mengeluarkan sihirnya. Namun sepertinya para siswa yang lain tidak menyadari hal itu dan bersikap seperti biasanya. Dan hal itu memang benar adanya. Secara tiba-tiba akademi mereka diserang oleh para orang-orang yang mirip dengan pembunuh sebelumnya. Salah satu dari mereka mengatakan jika mereka adalah Shadow Garden. Sehingga mereka akan mengambil alih gedung tersebut. Rose pun berencana untuk langsung menghadapi mereka semua. Akan tetapi di saat ingin menyerang secara tiba-tiba Rose baru menyadari bahwa dia tidak bisa mengeluarkan sihir. Para pembunuh itu langsung menyerang Rose dengan sangat brutal. Melihat Rose yang sedang terdesak, Chido pun langsung lari untuk melindunginya. Sehingga Chido pun langsung tertebas oleh pedang dari pembunuh itu. Dia pun langsung terjatuh dan mengeluarkan banyak sekali darah. Dan anime pun bersambung ke part selanjutnya. Setelah itu diperlihatkan dengan momen beberapa saat sebelum Chido terkena serangan dari para teroris. Ternyata Chido sudah lama menunggu dengan kejadian seperti itu, bahkan dia sampai memimpi-mimpikan event di mana sekolahnya diserang oleh para teroris pembunuh. Dan hal itu telah menjadi nyata di sekarang ini sama seperti yang dia impikan. Dia mengatakan itu sambil berteriak di dalam hatinya. Dan demi alur cerita yang diinginkan oleh Chido, dia tidak diperbolehkan Rose yang cocok menjadi seorang MC untuk mati. Sehingga lebih baik Chido yang menjadi seorang figuran yang mengorbankan nyawanya. Setelah Chido mengorbankan dirinya, Rose langsung menjadi salah paham. Dia mengira alasan kenapa Chido menyelamatkan dirinya, karena dia menaruh hati terhadap dirinya. Sebab dia rela mengorbankan nyawanya hanya karena dia mencintainya. Dia juga mengatakan itu sambil menangis di sana. Setelah itu para murid yang masih tersisa pun dibawa ke ruangan auditorium oleh para teroris itu. Sedangkan Chido, apakah dia sudah mati atau belum? Tentunya dia tidak bisa mati semudah yang telah saya kira. Secara tiba-tiba tangannya Chido bergerak dan memukul-mukul badannya sendiri. Sepertinya dia sedang berusaha untuk mengaktifkan jantungnya yang telah benar-benar berhenti. Sehingga tidak lama kemudian Chido pun kembali sadarkan diri. Bisa dipastikan jika Chido telah memprank kita semua. Ternyata dia memakai sihir untuk bisa berpura-pura mati sebelumnya. Dan semua itu merupakan salah satu dari jurus figurannya. Yaitu jurus untuk menghentikan jantung selama 10 menit kemudian. Dia juga mengatakan itu dengan wajah yang sangat bangga. Ternyata walaupun Chido kehilangan banyak sekali darah dan jantungnya telah berhenti, akan tetapi dia masih menyimpan cadangan darahnya di dalam otak. Tujuannya adalah untuk bisa menghidupkan dirinya kembali. Dan sebenarnya jurus yang telah dipakai olehnya sangatlah beresiko. Akan tetapi karena dia telah menunggu-nunggu dengan momen seperti itu, Chido rela untuk sedikit mempertaruhkan nyawanya. Bisa dipastikan kalau Chido merupakan seorang maniak figuran. Setelah itu diperlihatkan dengan Sherry yang secara tiba-tiba diserang oleh salah satu teroris. Teroris itu memperkenalkan dirinya sebagai nama Rex. Tujuannya masuk ke sana yaitu untuk mengambil artefak yang sedang diteliti oleh Sherry. Sepertinya para teroris itu membutuhkan artefak itu untuk bisa melancarkan aksi dari mereka.
だから。まあいいか。俺はレックス。ありがとうよ、お嬢ちゃん。Akan tetapi untungnya dua bodyguard Sherry yang telah diutus oleh Iris sebelumnya dengan sigap langsung menyelamatkannya. Mereka pun meminta kepada Sherry untuk segera melarikan diri dari tempat tersebut. Marco! Hai! Sherry-san! 魔力も使えないのにやるじゃねえか。今のうちに早く。 Sedangkan di sisi lain Chido sedang menikmati pemandangan dari atas gedung sekolah. Dia benar-benar menikmati event penyerangan sekolah yang telah dinantikan olehnya itu. Chido juga melihat para teroris yang telah berhasil mengepung gedung sekolah. Dia juga melihat kalau para pasukan kerajaan sedang berada di luar penghalang. Sepertinya mereka masih ragu-ragu untuk bisa masuk ke dalam sana, karena ada sihir penyegelan yang membuat mereka semua tidak baik menggunakan sihirnya. Sedangkan Chido mengatakan bahwa itu pemandangan yang sangat mengharukan. Dia sebagai penguasa bayangan akan melihat semua itu dari atap sekolah dengan sangat seksama, dan hal itu memang sangatlah menarik bagi dirinya. Tidak hanya itu, salah satu wishlist dalam hidupnya juga telah terdapat karena hal itu. Dia juga mengatakan itu dengan sangat kesenangan. Akan tetapi ada juga yang membuat Chido menjadi sangat kesal. Dia malah berprotes alasan kenapa para teroris itu memakai semua jubah hitam. Karena Chido merasa jika outfit itu sangat tidak cocok untuk dipakai di siang hari. Oleh sebab itu juga Chido harus menunggu di malam hari untuk bisa beraksi. Bisa dipastikan jika dia sedang mempermasalahkan hal yang sangatlah receh. Pada akhirnya untuk mengisi waktu luangnya, Chido pun memutuskan untuk membunuh para teroris itu dari jarak jauh dengan menggunakan slime armor sheet-nya. Chido menembak mereka satu persatu dari atap sekolahan. Lalu secara tiba-tiba Chido melihat Sherry yang sedang berlarian dan ingin melarikan diri di dalam gedung sekolah. Dia pun mengatakan bahwa seharusnya Sherry Ken harus lebih berhati-hati lagi. Karena Chido sudah mengetahui kalau Sherry telah ketahuan olehnya. Sehingga dia pun berusaha untuk bisa membantu Sherry. Chido pun langsung membunuh para teroris yang sedang mendekati tempat persembunyian darinya. Karena itulah Sherry bisa meloloskan dirinya dengan sangat mudah. Ternyata sebenarnya Sherry itu sedang berusaha untuk bisa sampai ke ruangan dokumen dari ayahnya. Dia sepertinya menyadari kalau artefak itu merupakan sebuah kunci untuk bisa mengalahkan para teroris. Sherry berhasil menemukan buku tentang artefak yang digunakan oleh para teroris itu untuk bisa menyegel kekuatan sihir dari mereka semua. Yaitu sebuah item yang memiliki nama sebagai mata keserakahan. Item itu berfungsi untuk menyerap dan bisa menahan energi sihir seseorang, akan tetapi item itu juga memiliki kelemahan tersendiri. Dia tidak bisa menyerap energi sihir yang terlalu besar dan melampaui kapasitas darinya. Akan tetapi sepertinya tidak ada manusia yang memiliki energi sihir sebesar itu. Mendengar hal itu membuat Chido langsung membenarkan perkataannya. Dia juga menjawab itu sambil tersenyum sarkas. Tidak hanya itu, mata keserakahan itu juga bisa melepaskan seluruh energi sihir yang telah diserap olehnya. Dengan kata yang lainnya, mata keserakahan itu bisa membuat ledakan yang sangat dahsyat dan bisa menghancurkan sekolah tersebut. Akan tetapi item tersebut juga memiliki kelemahan tersendiri. Menurut Sherry, artefak yang telah diteliti olehnya itu bisa menetralisir item mata keserakahan itu. Akan tetapi mereka harus bisa mendekatinya agar artefak itu bisa berfungsi. Tidak hanya itu, alat untuk bisa mengaktifkan artefak itu malah ketinggalan di ruangan penelitiannya Sherry sebelumnya. Mendengar hal itu membuat Chido merasa jika inilah saatnya penguasa bayangan harus beraksi. Chido pun meminta kepada Sherry untuk menunggu di sana terlebih dahulu. Sedangkan dia akan pergi untuk mengambil semua keperluan yang dibutuhkan olehnya. Dia juga mengatakan itu sambil meninggalkan Sherry dari sana. Melihat Chido yang sangat percaya diri itu, Sherry pun menjadi semakin menyukainya. Di sisi lain di auditorium, Rex terlihat sedang dimarahi oleh bosnya karena telah gagal untuk mendapatkan artefak itu. Pada akhirnya Rex terpaksa untuk bergegas agar bisa mencari artefak tersebut. Akan tetapi sebelum melakukan pemergian, Rex pun memberitahu kepada bosnya jika beberapa anak buahnya telah mati secara misterius. Sehingga mereka pun mulai menyadari bahwa Shadow Garden yang asli telah melakukan pergerakan.
Dan hal itu memang sangat benar adanya. Rex yang sedang jalan keluar dari sana secara tiba-tiba diserang oleh Chido dengan kecepatan yang sangat tinggi. Rex langsung mengeluarkan sihir jaring untuk bisa mengurungkan dirinya. Jaring itu juga bisa mendeteksi pergerakan secepat apapun. Akan tetapi karena terlalu bodohnya ternyata Rex tidak menyadari jika Chido sudah ada di dalam jaring yang telah dibuat olehnya. Alhasil Rex pun langsung dihajar dengan sangat keras oleh Chido. Rex pun tidak menyangka kalau dia sangatlah bodoh sekali. Dia juga sangat heran dengan artefak apa yang telah dipakai oleh Chido, dan ternyata Rex mengira kalau Chido menggunakan artefak untuk bisa melawannya. Dia tidak berpikir kalau ada orang yang memiliki level kekuatan sihir yang tidak bisa diserap oleh mata keserakahan. Setelah itu Rex melihat kelas yang telah dipenuhi oleh semua mayat dari anak buahnya. Sehingga Chido pun muncul untuk langsung membunuh Rex dengan sangat sadis. Kemudian Chido pun telah tiba di dalam ruangan penelitian dari Sherry, dan ternyata NU juga sudah ada di dalam ruangan tersebut. Sepertinya dua orang bodyguard dari Sherry telah dikalahkan oleh para teroris. NU juga memberikan informasi jika ada anggota dari Shadow Garden telah sampai di sekolah, dan hanya tinggal menunggu perintah dari Chido saja. Akan tetapi mereka berpikir kalau bertarung tanpa menggunakan sihir itu sangatlah beresiko tinggi. Sedangkan anggota dari Shadow Garden yang bisa bertarung tanpa menggunakan ilmu sihir hanyalah para 7 bayangan saja. Namun sayangnya yang sedang berada di ibu kota itu hanyalah Gamma seorang, dan kemampuan dari Gamma sangatlah cupu juga. Chido juga mengatakan bahwa kemampuan bertarung dari Gamma hanya bernilai 0 besar saja. Sehingga mereka tinggal menunggu komando lebih lanjut dari Chido. Akan tetapi Chido malah sibuk untuk mencari sebuah item di dalam ruangan Sherry itu. Sepertinya itu merupakan item yang dibutuhkan oleh Sherry untuk bisa mengaktifkan artefak sebelumnya. Pada akhirnya berkat bantuan dari NU, Chido pun berhasil mengumpulkan semua item tersebut. Dia pun mengatakan kalau dia ingin mengaktifkan artefak yang bisa menghancurkan segel sihir di dalam sekolah itu. Mendengar hal itu membuat NU menjadi sangat kagum dengan kemampuan dari Chido. Karena dia sudah mengetahui sampai sejauh yang dikira olehnya. Chido pun menjawabnya jika sekarang ini dia sedang menyelesaikan tahap akhir untuk penyesuaian artefak itu. Dan beberapa saat lagi dia akan bisa menetralisir penghambat dari energi sihir itu. Mendengar hal itu membuat NU menjadi semakin terkagum-kagum terhadapnya. Karena tugas yang membutuhkan pengetahuan yang bertingkat tinggi itu bisa dilakukan oleh Chido dengan sangat mudah. Pada akhirnya setelah mendapatkan semua yang sedang dibutuhkan, Sherry pun langsung menyiapkan artefak tersebut. Sedangkan di luar kawasan dari sekolah, anggota dari Shadow Garden bersama dengan ksatria kerajaan telah bersiap-siap untuk menyerbu masuk ke dalam sana. Dan anime pun bersambung ke part selanjutnya,